Saudara-saudari, Bapak Ibu, adik-adik, para sahabat Yesus di Paroki Santo Yosef Medari dan di Stasi Santo Thomas Sayegan, dan juga para sahabat Yesus dimanapun Anda berada. Marilah kembali kita akan belajar ilmu sejati pada hari Sabtu tanggal 13 Maret tahun 2021, hari biasa pekan ketiga Prapaskah. Kita mengawali belajar ilmu sejati kita dengan berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, sumber belas kasih, dengan gembira kami rayakan masa tobat tahunan ini. Kami mempersiapkan diri untuk mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus. Semoga misteri Paskah itu sungguh berpengaruh di dalam hidup kami, sebab Dialah Tuhan pengantara kami yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Para sahabat Yesus terkasih, kita akan belajar ilmu sejati dari Injil Yesus Kristus menurut Lukas bab 18 ayat 9 sampai dengan 14. Sekali peristiwa, Yesus menyatakan perumpamaan ini kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang satu adalah orang Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Aku bukan perampok, bukan orang lalim, bukan bezinah, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku." Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, sedang orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Demikianlah Injil Tuhan kita. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari, para sahabat Yesus yang terkasih, perumpamaan yang disampaikan Tuhan Yesus tentang seorang Farisi dan seorang pemungut cukai yang berdoa. Lalu orang Farisi tadi berdoa mengutarakan bahwa ia telah melakukan banyak hal yang baik dan tidak sama seperti seorang pemungut cukai. Sementara si pemungut cukai tadi berada di belakang, lalu dengan takut dan doanya mohon dikasihi karena telah melakukan banyak dosa. Tuhan Yesus mengatakan bahwa orang yang meninggikan diri akan direndahkan dan yang merendahkan diri akan ditinggikan. Saudara-saudariku, itu sangat jelas, dan marilah kita pada dunia sekarang ini yang mungkin banyak orang tidak mau untuk mengakui kesalahannya, tidak mau mengakui ketidaksempurnaannya, tetapi selalu membela diri, selalu memuji diri sendiri dan ingin agar dirinya itu menjadi yang nomor satu, sementara yang lain dikalahkan. Kita belajar untuk mengalahkan ego kita, untuk merendahkan diri di hadapan Allah dan di hadapan sesama, karena tanpa Dia, tanpa sesama, tanpa Tuhan, kita tidak ada artinya apa-apa. Bahkan segala jasa-jasa kita itu kalau tidak ada Tuhan dan tidak ada sesama, itu juga tidak ada artinya. Maka tidak pantaslah kita bermegah atas diri kita sendiri, tetapi marilah kita mengandalkan Allah, merendahkan diri di hadapannya, supaya doa kita, bakti kita sungguh berkenan di hadapannya. Kita mohon berkat Tuhan, kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan panjang segala abad. Amin. Ya Yesus, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu, kita semua, hidup kita, perjuangan kita untuk rendah hati di hadapan Allah dan sesama senantiasa dibimbing, dilindungi, diberkati oleh Yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.